Tahukah kalian bagaimana meningkatkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak tahu, mari kita cari sekarang mengenai meningkatkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita mengetahui arti secara lengkap apa itu iman kepada Rasul Allah, sebaiknya kita mengetahui maksud dari apa itu iman dan apa itu Rasul. Iman adalah percaya di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan direalisasikan dengan perbuatan. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi pengertian iman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak akan kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah, jadi di sini sudah jelas dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 48 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia pilihan yang diberikan wahyu supaya mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang benar yang menuntunnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa saja sih manusia-manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul dan yang wajib diimani? Ya, yang wajib diimani itu ada 25 rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Jadi dari sekian banyak manusia-manusia pilihan, hanya 25 manusia pilihan yang diutus sebagai rasul yang wajib kita imani. Nah, adapun tanda-tanda jika seseorang itu beriman kepada Rasul. Apa saja sih tanda-tanda atau ciri-ciri dari seseorang jika seseorang itu telah beriman kepada Rasulullah? Itu yang pertama, teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai ajaran yang disampaikan oleh para rasul, mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul, kemudian menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, baik sebagai pribadi ataupun sebagai seorang pemimpin umat, kemudian selalu membaca sholawat atas mereka, dan yang terakhir tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya, karena semua Rasul itu sama, merupakan manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu bagaimana sih sikap atau perilaku diri kita sendiri sebagai seorang pribadi muslim yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu selalu mengingat,
memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yaitu sikap pribadi yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah adalah terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Adapun sikap yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah yang dilakukan oleh diri sendiri kepada masyarakat, yaitu yang pertama, mengajak manusia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sifat-sifatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua, yaitu menjelaskan kepada manusia tentang cara-cara memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan ibadah dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian, mengajak manusia untuk memalingkan hawa nafsu mereka dari mengecap kelezatan dunia yang fana untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, poin-poin yang tadi telah saya sebutkan adalah contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah, baik yang dilakukan oleh diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri, dan yang dilakukan oleh diri kita sendiri untuk masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Jadi kesimpulannya adalah iman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini di dalam hati bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia-manusia pilihan yang telah ditunjuk untuk diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya dan diucapkan dengan lisan, di mana kita mengestafetkan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh para rasul dan direalisasikan dalam perbuatan dengan mencerminkan bahwa kita memang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.